Halo semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang kedengarannya kayak dari film fiksi ilmiah, tapi katanya ada di mana-mana di sekitar kita. Yap, kita akan bongkar tuntas soal rasio emas. Coba deh kalian bayangin, gimana kalau ternyata ada satu angka doang, satu kode rahasia gitu, yang jadi cetak biru buat, ya semuanya. Mulai dari bentuk galaksi, cangkang kerang di pantai, sampai lukisan Mona Lisa yang terkenal itu. Aneh banget kan kedengarannya? Kayak konspirasi matematika gitu. Nah, inilah dia sang primadona, rasio emas. Katanya sih, ini tuh kode rahasianya alam semesta. Angka ini konon ada di piramida kuno, di struktur DNA kita, bahkan katanya jadi alasan kenapa wajah seseorang bisa kelihatan menarik. Tapi pertanyaannya, beneran nggak sih seheboh itu? Oke, sekarang kita bedah bareng-bareng yuk. Kalau klaimnya seheboh ini, buktinya juga harus kuat banget ya kan? Nah, di sini kita bakal jadi semacam tim detektif. Tugas kita bareng-bareng, misahin mana yang beneran fakta sains dan mana yang, ya, cuma mitos yang viral di internet soal angka misterius ini. Eits, denger kata matematika, jangan langsung pusing dulu, tenang-tenang. Aku janji ini bakal seru dan gampang banget dimengerti. Kita bakal kupas pelan-pelan, jadi santai aja ya. Jadi gini, ceritanya dimulai dari zaman Yunani kuno, ada seorang jenius matematika namanya Euclid. Dia nemuin cara yang super unik buat motong sebuah garis. Bayangin ya, ada satu garis lurus, terus kita potong jadi dua bagian, satu panjang, satu pendek. Nah, rasio emas ini adalah titik potong ajaib di mana perbandingan antara panjang keseluruhan garis dengan bagian yang panjang itu sama persis dengan perbandingan bagian yang panjang dengan bagian yang pendek. Agak muter-muter ya, tapi konsepnya sekeren itu. Dan inilah dia angkanya, 1,618 dan terus, angkanya nggak ada habisnya. Mirip banget kayak pi yang kita kenal buat lingkaran, angka di belakang komanya ini nggak pernah berhenti, dan polanya nggak pernah berulang. Nah, inilah yang bikin dia jadi spesial banget di dunia matematika. Nah, karena nggak bisa ditulis sebagai pecahan yang simpel, makanya angka ini disebut bilangan irasional. Beda banget sama katakanlah 0,5 yang jelas-jelas setengah, atau 0,75 yang sama dengan 3/4. Pi ini, ya dia adalah dia, nggak bisa disederhanain lagi. Unik banget kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Kita kenalan dulu sama yang namanya deret Fibonacci. Gampang kok, kita mulai dari satu, terus satu lagi, abis itu tinggal tambahin dua angka terakhir buat dapat angka selanjutnya. Jadi 1 tambah 1 jadi 2. Terus 1 tambah 2 jadi 3, 2 tambah 3 jadi 5, dan gitu seterusnya. Nah, bagian ajaibnya di sini, coba deh kalian bagi angka manapun di deret ini dengan angka sebelumnya. Semakin ke kanan kita ngitung, hasilnya bakal makin dekat sama si V. Ini bukan cocok logi, ini koneksi matematika yang beneran ada dan super keren. Oke, dasar-dasar matematikanya udah dapet nih. Sekarang saatnya kita pakai topi detektif kita lagi dan kita uji klaim-klaim paling heboh yang beredar di internet. Siap? Ayo kita mulai investigasinya. Ini nih, klaim nomor 1 yang paling sering kita dengar. Katanya, arsitek-arsitek zaman dulu itu udah pinter banget. Mereka udah tahu rahasia V dan sengaja pakai rasio ini buat bikin bangunan yang super indah dan seimbang. Tapi faktanya, agak beda. Coba deh kita pikirin, bangunan segede piramida atau Parthenon itu kan kompleks banget ya. Banyak banget sisi yang bisa diukur. Panjangnya, tingginya, diagonalnya, wah apa aja deh. Kalau kita iseng-iseng ukur dan banding-bandingin banyak hal, ya pastilah bakal ada beberapa kombinasi yang angkanya mirip-mirip sama 1,6. Jadi ini lebih ke arah kebetulan bukan karena sengaja didesain pakai rasio emas. Lanjut, kita ke klaim soal DNA. Katanya nih, satu putaran helix DNA itu tingginya 34 angstrom dan lebarnya 21 angstrom. Wah, 21 dan 34 kan angka Fibonacci itu. Jadi rasionya pasti dekat sama V. Kedengarannya meyakinkan banget kan? Sayangnya, klaim ini kurang tepat. Lebar asli DNA itu sebenarnya sekitar 20 angstrom, bukan 21. Kelihatannya cuma beda tipis ya, tapi dalam sains dan matematika, beda tipis itu udah beda banget. Jadi, rasionya bukan V. Mitos ini terbantahkan. Dan ini dia, sang superstarnya rasio emas, cangkang Nautilus. Kalian pasti sering banget kan lihat gambar cangkang ini dengan spiral emas yang digambar di atasnya? Ini tuh kayak bukti pamungkas kalau pi itu nyata di alam. Tapi setelah para ilmuwan beneran turun tangan dan ngukur banyak banget cangkang Nautilus asli, hasilnya ternyata beda. Cangkang ini emang membentuk spiral yang keren, namanya spiral logaritmik, tapi rasio spiralnya itu beda-beda di tiap cangkang, dan nggak ada satupun yang pas banget sama V.
Ingat ya, di dunia matematika, hampir sama itu artinya tidak sama. Jadi yang ini juga mitos. Oke. Jadi banyak mitos yang udah kita patahkan barusan. Tapi jangan kecewa dulu. Justru sekarang kita masuk ke bagian yang menurutku paling keren. Karena V itu beneran ada di alam loh. Tapi kemunculannya itu jauh lebih canggih dan lebih penting dari sekedar bentuk cangkang atau piramida. Coba deh, kapan-kapan perhatiin tanaman-tanaman ini. Lihat pola spiral di kulit nanas, di bunga pinus, atau di tengah-tengah bunga matahari. Kalau kita hitung jumlah spiral yang ke arah kanan dan yang ke arah kiri, angkanya itu sering banget pasangan angka Fibonacci yang berurutan. Kayak 8 dan 13, atau 5 dan 8. Dan ini bukan kebetulan sama sekali. Nah, ini kan pertanyaan paling pentingnya. Kok bisa? Tumbuhan kan nggak belajar matematika di sekolah. Mereka nggak punya kalkulator buat ngitung. Terus gimana ceritanya mereka bisa bikin pola serumit dan sepresisi ini? Jawabannya ternyata simpel banget. Ini semua tentang efisiensi dan cara bertahan hidup. Yuk kita bayangin kita ini tanaman. Tugas utama kita apa? Dapetin sinar matahari sebanyak-banyaknya buat fotosintesis. Kalau kita numbuhin daun baru dengan putaran setengah lingkaran, daun kedua bakal tumbuh persis di atas daun pertama, jadi yang bawah ketutupan. Kalau putarannya sepertiga, daun keempat bakal nutupin daun pertama. Pokoknya, setiap kita pakai pecahan yang simple, pasti bakal ada daun yang tumpang tindih dan nggak efisien. Itu strategi yang payah banget buat bertahan hidup. Jadi, alam butuh solusi. Dia butuh sudut putaran yang paling nggak beraturan, paling irasional, supaya daun-daunnya nggak saling menutupi. Dan tebak sudut apa itu? Ya, bener banget. Sudut emas, yang lahir langsung dari rasio emas. Dengan sudut ini, setiap daun baru yang tumbuh akan muncul di tempat paling kosong, jadi semua daun bisa kebagian sinar matahari. Genius banget kan? Dan sudut ajaib itu adalah 137,5 derajat. Inilah solusi paling elegan dari evolusi buat masalah penempatan daun, kelopak bunga, dan biji-bijian. Jadi, ini bukan karena tanamannya jago matematika ya, tapi karena selama jutaan tahun evolusi, tanaman yang kebetulan tumbuh pakai sudut ini dapat lebih banyak energi, lebih sehat, dan akhirnya lebih sukses buat berkembang biak. Inilah V yang beneran beraksi di dunia nyata. Keren banget. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Ternyata rasio emas itu bukan semacam kode rahasia mistis alam semesta, tapi justru sebuah solusi super praktis untuk masalah yang sangat nyata yang dihadapi makhluk hidup. Dan ini ngajarin kita sesuatu yang penting soal cara kita memandang dunia. Kita sebagai manusia itu kayaknya suka banget sama pola, sama hal-hal yang rapih dan sempurna. Tapi alam itu beda. Alam nggak begitu peduli sama kesempurnaan matematika. Alam cuma peduli sama apa yang paling efektif dan efisien. Justru keindahan alam itu seringkali datang dari hal-hal yang kelihatannya berantakan. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada fungsi dan efisiensi yang luar biasa. Jadi intinya, mungkin keindahan sejati itu bukan soal nemuin satu angka ajaib yang bisa ngejelasin segalanya. Tapi justru melihat gimana solusi-solusi yang beragam dan kadang kelihatan acak ini bekerja sama menciptakan kehidupan yang luar biasa di sekitar kita. Aku jadi penasaran nih, kalian sendiri pernah nggak nemuin pola-pola keren di tengah kekacauan alam di sekitar kalian? Coba deh share di kolom komentar ya. Kalau kalian suka pembahasan ini, langsung tekan tombol like ya. Share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, sampai ketemu besok di jam yang sama.